Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dan orang tua di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Nah, disimak ya video yang di sebelah ini. Materi kita hari ini yaitu sistem gerak manusia dan hewan dan ide pokok paragraf. Dalam video, anak-anak bisa melihat 3 ekor burung yang sedang terbang. Bagaimana seekor burung bisa bergerak? Kita akan membahasnya ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian ataupun seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada manusia berguna untuk berjalan, untuk berlari, untuk bersepeda, dan sebagainya. Tahukah kamu, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan loh? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, sekarang anak-anak bisa pause dulu videonya lalu baca halaman 3 di buku tema ya. Sesudah anak-anak membaca halaman 3, lalu paragraf itu cirinya apa ya? Nah, yang pertama, paragraf ditandai dengan bagian awal kalimat yang agak menjorok ke dalam. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang ketiga, masing-masing paragraf tersusun dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Dalam sebuah paragraf tersusun atas ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Ide pokok juga memiliki nama lain loh, atau ide pokok juga sama dengan gagasan utama, pokok pikiran, dan pikiran utama. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, baca teks secara keseluruhan ya. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama terletak di awal atau di akhir. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari kalimat tersebut. Sekarang, anak-anak silakan kerjakan soal yang sudah Ibu siapkan ya. Jangan lupa ditulis soal beserta jawabannya di buku tulis. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Seru ya? Sekarang kalian tinggal kerjakan tugasnya lalu foto dan kirimkan ke Google Drive yang sudah Ibu siapkan. Atau bisa personal chat ke WA Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.